Baiklah, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami, yaitu uji toksisitas dari kelompok 6. Nah, terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains yang telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil presentasi kami pada hari ini. Nah, sebelumnya kami kelompok 6 beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Anissa Mutia Jahra dengan NIM 2301200. Yang kedua ada Aulia Frisia Bembira dengan NIM 2301204. Yang ketiga ada Azweni dengan NIM 2301206. Yang keempat ada saya sendiri, Hyaga Yunanto dengan NIM 2301213. Yang kelima ada Sakira Ulia dengan NIM 2301236. Yang keenam ada Salmauli Borusiombing dengan NIM 2301237. Yang ketujuh ada Vivi Amelia dengan NIM 2301242. Nah, masuk ke materinya. Yang pertama ada uji toksisitas akut dan subkronik dermal. Uji toksisitas akut dermal dan subkronik dermal adalah pengujian untuk mendeteksi efek toksik suatu zat pada kulit hewan uji. Nah, uji toksisitas akut dermal mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu singkat setelah paparan zat pada kulit hewan uji. Tujuannya untuk mengetahui toksisitas intrinsik zat dan menetapkan nilai LD50 dan merancang uji toksisitas selanjutnya. Uji toksisitas subkronik dermal mendeteksi efek toksik yang mungkin muncul setelah pemberian zat pada kulit hewan uji secara berulang selama sebagian umur hewan atau setengah umur hewan juga bisa. Nah, tujuannya uji toksisitas subkronik dermal ini adalah untuk mengetahui kemungkinan efek toksik yang tidak terdeteksi pada uji toksik akut. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam uji toksisitas akut dermal dan subkronik dermal, yaitu ada 6 bagian. Yang pertama, dosis awal dipilih berdasarkan hasil uji pendahuluan. Yang kedua, hewan uji yang digunakan biasanya kelinci albino. Yang ketiga, bagian kulit yang diberi perlakuan ditutup dengan plastik dan kain kasa kemudian diperban. Yang keempat, pengamatan dilakukan pada interval waktu tertentu seperti 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan 24 jam setelah pelakuan. Yang kelima, pengamatan dilakukan sampai 14 hari untuk melihat resisibilitas. Yang keenam, pada akhir tes, hewan yang mati dan bertahan hidup diautopsi untuk dilakukan pemeriksaan histopatologi. Nah, selanjutnya uji sensitisasi kulit. Uji ini adalah suatu prosedur untuk menilai potensi bahan kimia atau produk untuk menyebabkan reaksi alergi pada kulit setelah paparan berulang. Nah, tujuan utama dari uji sensitisasi kulit adalah untuk mengetahui apakah suatu bahan dapat memicu alergi pada individu yang terpapar secara berulang. Reaksi ini dikenal sebagai dermatitis kontak alergi yang melibatkan respon sistem kekebalan tubuh terhadap bahan tertentu setelah terpapar berulang kali. Prosedurnya dalam uji ini, bahan kimia diberikan pada kulit hewan percobaan, biasanya itu tikus atau kelinci, secara berulang selama beberapa waktu atau beberapa minggu untuk melihat apakah reaksi alergi muncul. Selanjutnya, uji ini dilakukan dengan cara induksi dan pengujian ulang atau challenge. Pada tahap induksi, hewan terpapar bahan tersebut dalam dosis kecil. Setelah periode tertentu pada tahap challenge, bahan yang sama diberikan untuk melihat apakah reaksi alergi seperti kemerahan, pembengkakan, atau dermatitis terjadi. Nah, contoh uji sensitisasi kulit ini ada metode Magnussen and Klickman atau dry test. Ini adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk uji sensitisasi kulit yang melibatkan paparan berulang pada kulit hewan uji, biasanya kelinci. Tujuannya untuk mengidentifikasi bahan kimia yang berpotensi menyebabkan reaksi alergi atau dermatitis kontak pada manusia. Yang kedua, memberikan data untuk pengaturan keamanan produk kosmetik, bahan kimia industri, atau obat-obatan. Selanjutnya, uji iritasi mata. Uji iritasi mata adalah suatu uji pada hewan uji atau kelinci albino untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah paparan sediaan uji pada mata. Prinsip uji iritasi mata adalah sediaan uji dalam dosis tunggal dipaparkan ke dalam salah satu mata pada beberapa hewan uji, dan mata yang tidak diberi perlakuan digunakan sebagai kontrol.
Derajat iritasi atau korosi dievaluasi dengan pemberian skor terhadap cedera pada konjungtif, kornea, dan iris pada interval waktu tertentu. Tujuan uji iritasi mata adalah untuk memperoleh informasi adanya kemungkinan bahaya yang timbul pada saat sediaan uji terpapar pada mata dan membran. Selanjutnya, tahapan praklinikal test. Yang pertama, tes dilakukan dengan dry eye irritation test pada kelinci albino, karena mata kelinci lebih sensitif daripada mata manusia. Prosedur ini melibatkan penerapan 0,5 mili atau 0,5 gram zat uji ke mata atau kulit hewan yang terkendali dan sadar, dan kemudian membiarkannya selama waktu yang ditentukan sebelum membilasnya dan mencatat efeknya. Hewan diamati hingga 14 hari untuk tanda-tanda eritema dan edema pada tes kulit, dan kemerahan, bengkak, keluarnya cairan, ulserasi, pendarahan, kekeruhan, atau kebutaan pada mata yang diuji. Subjek umumnya adalah kelinci albino. 2. Iritasi yang terjadi pada mata dapat dites di bagian mata, contohnya di konjungtiva, iris, dan kornea. Yang ketiga, reaksi yang timbul pada konjungtiva dapat menyebabkan eritema dan edema, pada iris dapat menyebabkan hiperemia, dan kornea menyebabkan opacity. B. Clinical test. Tes iritasi ini dilakukan setelah preclinical test, sedangkan tes subjektif dievaluasi langsung di mata. Tes langsung beberapa pemberian bahan yang akan dites ke mata dan menentukan langsung responnya. Responnya sakit, panas, gatal, dan air mata. C. Human usage test. Dengan menggunakan produk jadi untuk meneliti potensi iritasi pada mata, dilakukan setiap hari selama 1 bulan, dilakukan pemeriksaan setiap seminggu oleh dermatologis dan atau ophthalmologis. Selanjutnya, uji iritasi akut dermal. Soothing gel merupakan kosmetika yang banyak digemari oleh masyarakat yang berfungsi untuk mencegah kulit kering. Sediaan ini mengandung bahan aktif dengan konsentrasi tinggi dalam formula gel yang dianggap mampu melembabkan kulit. Bahan aktifnya terdiri dari lidah buaya atau aloe vera L dan buah naga, Hylocerus polyhizus Weber, Britton, dan Rose, dengan konsentrasi total formula 1 85% dan formula 2 95%. Penelitian ini bertujuan menguji fisik sediaan soothing gel dan iritasi kulit akut dermal kelinci atau Lepus sp. Metode penelitian ini meliputi pengujian fisik gel, yaitu organoleptik, homogenitas, pH, daya sebar, daya lekat, viskositas, dan uji iritasi kulit akut. Analisis data statistik dengan SPSS 24.0. Hasil screening bahan aktif lidah buaya positif mengandung alkaloid, fenolik, flavonoid, dan saponin. Sedangkan sari buah naga positif mengandung alkaloid, fenolik, antosian, flavonoid, dan terpenoid. Sediaan memiliki bau khas buah naga, langu, warna magenta tua khas warna buah naga. Formula kedua homogen dengan pH pada formula 1 dan 2 5,3 dan 5,9. Daya sebarnya 5,7 cm dan 5,8 cm. Daya lekatnya 3,8 detik dan 2 detik. Sedangkan viskositasnya 28,1 cp dan 142 cp. Sedangkan pada uji iritasi kulit akut diperoleh rata nilai 0,8. Dapat disimpulkan bahwa daya lekat dan viskositas sediaan tidak mempengaruhi syarat dan uji iritasi kulit akut masuk dalam kategori iritasi sangat ringan. Baik, selanjutnya uji iritasi mukosa vagina. Uji iritasi mukosa vagina adalah suatu uji yang digunakan untuk menguji sediaan uji yang kontak langsung dengan jaringan vagina dan tidak dapat diuji dengan cairan lain.
Prinsip uji iritasi mukosa vagina adalah sediaan uji dibuat ekstrak dalam larutan NaCl 0,9% atau minyak zaitun, dan selanjutnya ekstrak dipaparkan ke dalam lapisan mukosa vagina hewan uji selama tidak kurang lebih dari 5 kali pemaparan dengan selang waktu antara pemaparan 24 jam. Selama pemaparan, jaringan mukosa vagina diamati dan diberi skor terhadap kemungkinan adanya eritema, eksudat, dan udema. Setelah selesai pemaparan, hewan uji dikorbankan dan diambil jaringan mukosa vagina dan untuk dievaluasi secara histopatologi. Tujuan uji iritasi mukosa vagina adalah untuk mengevaluasi keamanan dan dari alat-alat kesehatan yang kontak dengan mukosa vagina. Baiklah, terima kasih kepada kelompok lain yang sudah mendengarkan, dan juga terima kasih kepada Ibu. Jika ada kesalahan dari kelompok kami mohon maaf. Kami akhiri presentasi kami. Selamat malam. Terima kasih.